Sebagai salah satu sektor strategis dalam memperkuat kedaulatan negara dan pertumbuhan ekonomi, industri pertahanan Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif. Di tahun anggaran 2025, Kementerian Pertahanan memprioritaskan pengembangan industri ini dengan fokus pada kemandirian dan kolaborasi internasional. Adapun dasar pengembangan industri pertahanan Indonesia sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang mendorong kemandirian produksi alutsista dan penguatan industri dalam negeri. Kebijakan ini menekankan pentingnya kerjasama antar negara untuk saling transfer teknologi. Kini, pemerintah pun berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi alutsista serta memperluas pasar ekspor. Lantas, bagaimanakah strategi Kementerian Pertahanan untuk menghadapi tantangan global? Bersama Edra Pramaskara, inilah Dialog Penting. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Dialog Penting bersama saya Edra Pramaskara. Di bawah komando Kementerian Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan akan serius dalam mengelola industri pertahanan. Bukan hanya sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara, industri pertahanan juga memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional. Tidak sekedar menjadi simbol kekuatan militer, industri pertahanan juga menjadi sektor yang mampu menciptakan banyak manfaat baik dari segi ekonomi hingga lapangan pekerjaan. Dan untuk membahasnya lebih lanjut saat ini sudah bersama dengan kami, PLH Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Laksda TNI Srianto. Salam bela negara. Gimana kabarnya Pak Sri? Alhamdulillah kabar baik Mbak Edra. Terima kasih juga kepada pemirsa Garuda TV atas undangannya hari ini. Terima kasih juga Pak Srianto sudah bersedia hadir di Garuda TV untuk berbagi bersama dengan pemirsa di rumah. Ini kita kalau misalnya membicarakan terkait dengan industri pertahanan di Indonesia, Pak Sri, selalu mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Ini tidak hanya untuk kedaulatan negara, tapi juga kita melihat perkembangan yang masif di bidang teknologi dan bahkan sudah menyentuh bermanfaatan untuk perekonomian nasional. Dari kacamata Pak Sri sendiri, bagaimana kemudian Pak Sri melihat industri pertahanan nasional saat ini? Ya, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan kembali apa industri pertahanan. Jadi kalau kita melihat dari aturan atau undang-undang yang ada, industri pertahanan itu adalah industri nasional yang bisa terdiri dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta, yang mereka secara sendiri-sendiri atau berkelompok ditetapkan oleh pemerintah untuk secara sebagian atau secara keseluruhan memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan atau jasa pemeliharaan dalam rangka kepentingan strategis pertahanan negara. Dan industri tersebut berlokasi di wilayah Republik Indonesia. Itu kalau kita melihat dari definisi industri pertahanan. Di sisi lain juga ada definisi industri strategis yang diatur di dalam peraturan pemerintah penyelenggaraan industri pertahanan. Di situ ada industri strategis, salah satunya adalah industri yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan. Sehingga kalau kita lihat industri pertahanan itu dia masuk dalam kelompok industri strategis. Nah, secara struktur industri pertahanan itu dibagi menjadi 4 layer atau 4 lini. Yang pertama adalah industri alat utama, ini lini yang pertama, yang memproduksi alat-alat utama. Kalau kita saat ini sering menyebut alat utama sistem senjata. Contohnya memproduksi kapal secara utuh, memproduksi pesawat secara utuh, memproduksi tank secara utuh. Kemudian di layer bawahnya atau tier bawahnya itu ada industri komponen utama, yang dia akan memproduksi komponen-komponen yang akan nanti digunakan di alat utama. Kemudian di bawahnya adalah industri komponen, dia akan memproduksi alat-alat yang nanti akan digunakan untuk komponen. Dan yang paling bawah adalah industri bahan baku. Ini secara struktur industrinya, sehingga kalau di dalam satu industri alat utama mereka akan membawai banyak industri-industri. Termasuk di dalamnya pastinya bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita. Nah, itu secara struktur. Kemudian secara peran, pemerintah sekarang juga memberikan peran yang lebih luas kepada pihak swasta. Kalau di sebelumnya bahwa industri alat utama itu hanya boleh industri yang berstatus badan usaha milik negara.
Namun saat ini pemerintah memberikan peran yang luas bahwa industri alat utama pun sekarang boleh dilakukan oleh badan usaha milik swasta. Oke, artinya seluruh lapisan masyarakat bisa dilibatkan dalam industri pertahanan. Selama ini image-nya begitu ya Pak ya, kalau industri pertahanan ini kan tidak menyentuh langsung lapisan masyarakat, menghabiskan lebih banyak porsi APBN ke arah sana. Tapi padahal ada hal yang bisa disampaikan juga ke masyarakat bahwa ada banyak lini sebenarnya yang juga menyentuh langsung kepada masyarakat. Ini bisa disampaikan juga seperti apa? Jadi ketika kita melihat struktur tadi, berarti kan sebetulnya industri-industri di lini 2, lini 3, lini 1 pun itu bisa berpartisipasi di dalam membangun alat peralatan pertahanan. Sehingga semuanya sebenarnya bisa dengan syarat satu, memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh alat utama tersebut. Sehingga partisipasi masyarakat, partisipasi industri yang lain sebenarnya masih terbuka luas. Tinggal nanti bagaimana menyusun strukturnya. Sehingga karena ini akan menyangkut keberlanjutan terhadap alat ini, sehingga bagaimana daya dukung industri di bawahnya akan tetap bisa didapatkan. Oke, daya dukung industri di bawahnya tadi juga menarik sekali. Pak Sri sempat menyampaikan bahwa bahkan ini bisa menyentuh langsung ke perekonomian nasional melalui UMKM dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita akan juga membahasnya lebih lanjut Pak Sri seperti apa dampak kebermanfaatan secara nasionalnya. Tapi usai jeda Pak, jangan dijawab dulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Dialog Penting. Dari berbagai penjuru dunia, mereka datang memenuhi panggilannya, menyoroti semangat ibadah, pengorbanan, dan keikhlasan. Disampaikan secara langsung dari jantung Tanah Suci. Laporan haji setiap hari hanya di Garuda TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini, terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua bisa Tempat diaudit. di mana ide Never give up, memiliki arti Saya selalu penting. bilang, Never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Anda menyaksikan Dialog Penting pemirsa. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan lini industri pertahanan Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut juga lini-lini tersebut nanti bagaimana kemudian dampaknya terhadap ekonomi nasional, UMKM dan berbagai kehidupan masyarakat lainnya. Sebelumnya saya mau tanya dulu ke Pak Srianto. Jika kita saat ini hidup dengan era disrupsi teknologi ya Pak ya, dengan era globalisasi begitu. Bagaimana kemudian Pak Sri melihat dampak globalisasi terhadap industri pertahanan di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak. Globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari karena semua negara di dunia itu menghadapi situasi itu. Terus bagaimana dampak globalisasi terhadap industri pertahanan? Jadi kalau kita ngomong globalisasi, ngomong pertahanan, tentunya pertahanan yang akan dihadapi oleh pertahanan adalah ancaman. Ketika globalisasi itu terjadi, pasti akan mempengaruhi bentuk ancaman terhadap pertahanan. Ancaman ini yang nantinya harus bisa direspon oleh industri pertahanan, bagaimana kemampuan industri pertahanan itu bisa menciptakan produk yang nantinya bisa menghadapi ancaman akibat proses globalisasi. Nah, itu di satu sisi. Di sisi lain, globalisasi itu akan membawa dampak positif maupun negatif. Ya, kalau positifnya adalah ketika industri pertahanan kita memiliki kemampuan untuk menyesuaikan perkembangan terhadap globalisasi, sehingga dia mampu bersaing di era globalisasi, tentunya pasarnya akan menjadi semakin luas. Bukan hanya pasar di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional. Namun di sisi lain ketika kita tidak mampu secara teknologi untuk bersaing, tentunya nanti kita akan selalu tergantung dengan industri-industri yang di luar. Ini situasi yang memang harus bisa diantisipasi, harus bisa kita siapkan untuk meningkatkan
daya saing dari industri pertahanan kita. Tapi artinya Indonesia sendiri memiliki target untuk kemandirian dalam industri pertahanan itu sendiri ya Pak ya? Itu bagaimana kemudian perkembangannya sampai dengan saat ini? Jadi memang target dari pembinaan industri pertahanan adalah menciptakan industri pertahanan yang maju, mandiri dan berdaya saing. Nah, saat ini kita industri pertahanan kita sudah memiliki banyak kemajuan. Kita sudah mampu memproduksi, kita juga sudah mampu melakukan ekspor walaupun mungkin belum semasif di negara-negara maju. Oke, ini sudah mulai melakukan ekspor juga. Nanti mungkin kita juga akan membahas terkait dengan salah satu forum yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, Pak ya, Indo Defense 2024. Tapi sebelum sampai ke sana, ini saya mau tanya dulu kalau misalnya kita mulai dari Indonesia ini mau ekspor perlengkapan alutsista dari dalam negeri, industri pertahanan. Ini apakah juga kemudian akan melibatkan sektor masyarakat sampai kepada lini yang terkecil, Pak, dalam proses produksinya dan juga bagaimana kemudian masyarakat bisa terlibat ke sana? Ya, jadi keterlibatan masyarakat tadi kita lihat dari proses struktur industrinya. Industri lini 1, 2, 3, 4 dan di lini 3 industri komponen itu pasti akan melibatkan industri-industri yang ada di masyarakat kita. Contohnya UMKM, membuat komponen tertentu yang nantinya akan digunakan di komponen utama. Kemudian akan digunakan di industri alutsista atau lini 1. Sehingga sebetulnya peluang itu ada. Tinggal nanti bagaimana kita memetakan potensi-potensi yang ada di industri komponen atau industri bahan baku yang bisa dimanfaatkan atau dikolaborasikan di dalam proses produksi alat utama atau alutsista. Oke, tadi kalau tadi Pak Sri juga menyampaikan ada militer dan non militer begitu. Nah ini apa sih Pak? Mungkin bisa disampaikan juga kepada masyarakat. Ada produk-produk atau alat-alat teknologi begitu yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi belum tahu loh sebenarnya kalau itu merupakan hasil dari industri pertahanan. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa industri pertahanan itu pasarnya terbatas. Dalam hal ini yang membeli produknya hanya pemerintah ataupun pihak-pihak yang diberikan izin oleh pemerintah. Sehingga kalau dilihat dari sisi pasar, pembelinya sangat terbatas. Ya. Kemudian untuk mengatasi situasi ini karena belum tentu pemerintah setiap tahunnya akan melakukan order. Bisa saja tahun ini ordernya tinggi, tahun depan karena kebutuhan tercukupi menjadi turun. Nah tentunya ini harus bisa disikapi oleh industri pertahanan bagaimana dia menjaga keberlangsungan industrinya. Salah satunya adalah mengembangkan dua kemampuan. Jadi kemampuan memproduksi alat-alat di bidang pertahanan maupun memproduksi alat-alat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat atau komersial. Ini contohnya pada saat terjadi pandemi COVID. Industri pertahanan kita memang di satu sisi memproduksi alat pertahanan, tetapi di sisi lain dia memproduksi alat-alat kesehatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Ini sangat menguntungkan bagi industri kita karena bisa berpartisipasi di dua sisi pertahanan maupun di sisi masyarakat umum. Oke, bergerak di bidang militer dan juga bahkan di komersil, gitu ya Pak ya. Dari dua bidang tersebut apa sih Pak tantangannya yang dihadapi oleh industri pertahanan sampai dengan saat ini? Tantangan yang dihadapi oleh industri pertahanan lebih kepada yang pertama adalah kualitas. Ya, kualitas karena tidak dipungkiri memang masih banyak alat-alat pertahanan kita yang memang dibeli dari luar. Ya, teknologi-teknologi yang dari luar itu belum semuanya kita kuasai. Ya. Walaupun kita tetap kontinu pelan-pelan meningkatkan kemampuan teknologinya. Tetapi penguatan teknologi ini yang menjadi salah satu tantangan industri pertahanan untuk meningkatkan kemampuan membuat produk-produk yang memang secara kualitas teknologinya tinggi sehingga itu nanti bisa bersaing dengan produk-produk yang dari luar. Iya baik, kalau tadi Pak Srianto menjelaskan apa saja sih sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh industri pertahanan. Nah ini juga masih berkaitan industri pertahanan menyentuh langsung lini kehidupan masyarakat. Kalau dari sisi Pak Srianto sendiri, bagaimana kemudian Pak Srianto melihat dampak positif dari industri pertahanan terhadap UMKM atau pelaku usaha kecil di Indonesia? Ya, terima kasih. Jadi kalau mungkin saya kembali lagi kepada struktur industri pertahanan tadi, di mana strukturnya ada industri alat utama, industri komponen utama, industri komponen, dan industri bahan baku. Nah, struktur ini membuka peluang kepada banyak industri, termasuk industri kecil yang memiliki kemampuan memproduksi komponen. Sehingga partisipasi mereka ada peluangnya untuk berpartisipasi di dalam
produksi alat peralatan pertahanan. Tentunya ini membutuhkan pembinaan dalam artian produk-produk yang nantinya dari UMKM yang akan masuk di dalam menjadi komponen ataupun komponen utama ini harus secara kualitas harus bisa terjamin karena nanti ini akan menjamin fungsi alat dan keselamatan alat. Sehingga sebetulnya secara partisipasi industri kecil atau UMKM itu sebenarnya terbuka. Tinggal nanti bagaimana industri alat utama bisa mengorganisir bagaimana pohon industrinya itu dibangun. Seperti itu. Oke, baik. Ini juga kita akan membahas lebih lanjut ya Pak, bagaimana kemudian SDM di Indonesia menanggapi tantangan dari industri pertahanan di era internasional dan ada forum yang ditunggu-tunggu juga ya oleh masyarakat dan menjadi ajang diplomasi juga untuk Indonesia di bidang pertahanan. Kita akan membahasnya usai jeda ya Pak ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Penting. Menelusuri jejak cerita legenda dan sejarah, mengungkap fakta di balik mitos dan fenomena aneh di luar nalar manusia. Insiden berdarah pembunuhan para jenderal yang membuat ciut nyali. Saksikan Misteri Hidup setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Anda menyaksikan Dialog Penting. Pemirsa, Kementerian Pertahanan menggelar pameran bertajuk Indo Defense 2024. Pameran ini dikabarkan akan menjadi forum diplomasi pertahanan sekaligus wadah transfer teknologi. Apakah ini menjadi salah satu langkah nyata untuk bisa menjalin kerjasama internasional? Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Dalam dinamika geopolitik yang terus berkembang, Tentara Nasional Indonesia hadir sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa. TNI membangun kekuatan dari hulu ke hilir, dari sumber daya manusia unggul, inovasi teknologi, hingga kemandirian pertahanan nasional. Melalui Indo Defense, dunia menyaksikan Indonesia tampil percaya diri, modern, dan mandiri. Indo Defense, salah satu pameran pertahanan terbesar di dunia, menghadirkan lebih dari 1.000 peserta dari 60 negara. TNI, kuat dari hulu, hebat hingga hilir, untuk Indonesia Jaya. Indo Defense 2024, dari 11 hingga 14 Juni 2025. Indo Defense menjadi forum yang sangat dinanti-nanti dan tahun ini menjadi penyelenggaraannya yang ke-10 ya Pak Srianto. Apa sih sebenarnya motivasi penyelenggaraan Indo Defense dan apa peran Indonesia di dalam Indo Defense itu sendiri? Ya. Terima kasih Mbak Edra. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa di tahun ini kita akan menyelenggarakan Indo Defense yang ke-10. Ya, yang ke-10. Yang ini merupakan suatu platform atau wahana bagi kita memperkuat pertahanan kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam membangun sistem pertahanan, salah satunya adalah melakukan diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan. Dan ini adalah salah satu bentuk diplomasi pertahanan dari sisi industri pertahanan. Jadi dengan adanya platform ini atau adanya Indo Defense yang saat ini akan kita laksanakan, itu akan mengharapkan kita bisa memperkuat industri pertahanan kita melalui kerjasama, melalui pengembangan bersama dan sebagainya. Ini adalah tujuan yang kita ingin lakukan di dalam Indo Defense ini. Satu, memperkuat industri pertahanan kita, kemudian mempromosikan industri pertahanan kita, dan kita menjalin kerjasama internasional di bidang pertahanan dalam rangka memperkuat pertahanan kita. Oke, ini menjalin hubungan dengan banyak negara-negara. Ada negara mana saja Pak Srianto yang akan hadir dan ada nggak target negara yang ditargetkan oleh Indonesia ini menjadi negara yang paling nanti-nanti untuk kerjasama? Jadi kalau kita lihat bersama secara diplomasi pertahanan bahwa kerjasama industri pertahanan di negara kita atau di Kementerian Pertahanan, kita memiliki platform kerjasama industri pertahanan dalam bentuk Defense Industry Cooperation Meeting. Itu platform resmi yang sudah ada di kita, yang itu kalau kita lihat yang pertama kita bekerja sama dengan Turki,
kita bekerjasama dengan China, bekerjasama dengan Rusia, dan bekerjasama dengan Korea Selatan. Itu yang sudah platformnya resmi. Namun kerjasama lain dengan industri pertahanan itu juga kita lakukan. Di dalam Indodefense ini kita berharap akan memperbanyak kerjasama ini. Kaitannya tadi bahwa kita ingin meningkatkan teknologi kita, ingin meningkatkan kemampuan industri kita, sehingga dengan lebih banyak berpartner dengan industri-industri pertahanan yang di luar sana, nantinya kita bisa meningkatkan kemampuan industri kita. Termasuk juga di dalam bidang pemasaran, bukan hanya di dalam bidang produksi, tetapi juga di dalam pemasaran. Ketika nanti kita bisa bekerja sama, memproduksi bersama, kemudian mengatur pemasaran bersama, itu tentunya akan lebih menguntungkan bagi industri pertahanan kita. Oke. Targetnya ini ada peningkatan teknologi juga dan kerjasama di bidang teknologi. Secara spesifik ada nggak sih Pak Srianto teknologi yang ingin dikembangkan dari Indonesia dan dapat pengaruh positif atau besar manfaatnya dengan keikutsertaan Indonesia atau Indonesia sebagai host di dalam Indodefense ini sendiri? Jadi kalau kita melihat tren teknologi saat ini bahwa sekarang teknologi informasi itu menjadi kunci utama di dalam sebuah kehidupan, termasuk juga di dalam pertahanan. Tentunya kalau kita bisa melihat praktisnya bahwa saat ini semuanya yang paling gampang adalah teknologi drone. Okay. Drone ini sekarang masif digunakan di bidang pertahanan, di bidang komersial. Nah, memang drone ini untuk spesifikasi yang dalam pertempuran memang berbeda dengan yang umum, tetapi teknologi itu yang sekarang menjadi tren kita, yang sedang kita kembangkan. Jadi dalam bentuk pesawat terbang tanpa awak ataupun yang ada di air, di tanah maupun di udara. Ini menjadi tujuan kita, ingin mencoba menguatkan di industri itu sehingga nantinya kita bisa mengantisipasi globalisasi dalam hal pertahanan tadi. Karena kalau kita lihat bahwa di dalam pertahanan di dunia ini saat ini semuanya hampir memanfaatkan teknologi khususnya drone. Oke, ini drone menjadi salah satu yang ditargetkan menjadi produk begitu ya dan bekerja sama dengan negara lain. Tapi kalau dari Indonesia sendiri tentunya kan bangga dengan buatan dalam negeri. Apa sih Pak, ada nggak sih produk yang menjadi unggulan dari Indonesia yang nantinya akan dipamerkan juga di dalam forum Indodefense ini dan tentunya itu akan masuk ke dalam pasar yang ditargetkan oleh Indonesia sendiri? Ya, kalau produk unggulan kita saat ini yang sudah ada dan siap sebetulnya di pasaran di luar negeri adalah seperti kapal LPD dari PT PAL, kemudian tank Harimau dari PT Pindad, kemudian juga ANOA, kemudian juga perlengkapan pakaian pasukan dan sebagainya. Itu punya kita, produk industri Indonesia ini sudah sebenarnya siap untuk penjual atau dijual atau diekspor ke luar negeri. Oke, kapal begitu ya Pak ya. Tapi kalau drone ini kan masih mau kerjasama dengan negara lain. Ini ada target spesifik nggak sih Pak? Jika nantinya sudah melakukan kerjasama, pasca Indodefense sudah ada diplomasi, negosiasi yang dilakukan, ada kerjasama yang berlanjut, ada target spesifik nggak Pak? Target spesifik kita di dalam drone adalah nanti kita mampu membuat drone yang untuk combat atau untuk pertempuran. Itu target spesifik kita karena memang nantinya saat ini memang kita sudah mengembangkan beberapa jenis drone, sedang dalam tahap menuju ke sana. Jadi tahapnya nanti adalah drone yang bisa dimanfaatkan untuk dalam peperangan. Oke, untuk Indodefense ini sendiri, kalau untuk masyarakat luas, ini kan yang juga bersinggungan atau bersentuhan langsung dengan industri pertahanan. Ini bisa datang langsung atau apa? Ada pesan nggak yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mungkin penasaran dengan Indodefense 2024 ini? Jadi Indodefense ini akan kita laksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 14. Ya. Khusus di tanggal 11, 12, 13 itu yang akan kita undang di dalam forum atau di dalam pameran tersebut adalah memang difokuskan kepada pengguna-pengguna. Kemudian nanti di hari terakhir, di hari keempat itu baru masyarakat bisa melakukan kunjungan di situ. Jadi untuk public day-nya akan kita laksanakan di hari keempat, di hari tanggal 14-nya. Oke, di hari terakhir ya Pak ya. Ini masyarakat bisa melihat apa saja nih Pak, teknologi alutsista Indonesia ini akan dipamerkan di sana atau seperti apa? Ya, jadi di dalam format pamerannya bahwa di dalam pameran tersebut itu diikuti oleh industri pertahanan di dalam negeri dan luar negeri dan mereka memamerkan produk-produknya termasuk juga industri pertahanan di dalam negeri. Jadi nanti masyarakat bisa melihat kendaraan perang dan sebagainya. Kalau kapal dan pesawat yang akan kita bawa pasti mock up-nya. Tetapi kalau yang kendaraan tempur itu ada di lapangan bisa kita lihat.
Oke, ini termasuk senjata-senjata dari berbagai negara bisa kita gak lihat. cuma dari Indonesia aja, tapi juga dari berbagai negara lainnya ya. Ini juga bisa menjadi sarana edukasi tentunya ya Pak ya, untuk masyarakat untuk melihat seperti apa sih kemajuan teknologi persenjataan di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Terakhir Pak Srianto, jika kita berbicara kembali terkait dengan industri pertahanan di Indonesia, apa harapan terbesar Pak Srianto untuk kemajuan dan juga peningkatan dari segi kualitas dan juga kuantitas industri pertahanan Indonesia? Ya. Harapan kami jadi Kementerian Pertahanan sebagai pembina industri pertahanan ingin mewujudkan cita-cita industri pertahanan yang maju, mandiri, dan berjaya. Nah tentunya ini bukan hanya melibatkan Kementerian Pertahanan tapi juga melibatkan seluruh komponen pemerintah lainnya. Karena untuk memajukan sebuah industri tentunya akan melibatkan bukan masalah teknologi saja, masalah SDM, masalah permodalan dan sebagainya. Harapannya ya marilah kita secepat-cepatnya bisa memandirikan industri. Dengan kemandirian industri itu kita akan bisa meraih kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan. Ketika itu terjadi, ketika itu bisa kita capai, kita bisa mewujudkan kemandirian pertahanan. Ini cita-cita besarnya ke arah sana. Kemandirian pertahanan. Ya. Ada target spesifik Pak? Kira-kira bisa tercapai di waktu kapan atau seperti apa? Jadi kalau kita melihat dari pernyataan pemerintah yang sudah lalu bahwa di tahun ini khususnya untuk yang holding industri pertahanan atau Defense ID ini memiliki cita-cita bisa masuk ke dalam 50 besar industri pertahanan dunia. Ini sebuah cita-cita yang memang harus kita kejar bersama-sama. Oke, target jangka panjang artinya ya Pak ya. Kalau dari target jangka pendek berdasarkan undang-undang yang sudah ada saat ini, apakah ini sudah mengakomodir seluruhnya dan bisa turut mendukung tercapainya target jangka panjang itu Pak? Ya, kalau menuju ke sananya memang kita akan secara parsial perbagian-perbagian memajukan secara bersama-sama. Jadi platform-platform yang dimanfaatkan untuk memajukan itu adalah salah satunya adalah kerjasama antar industri baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka meningkatkan kapabilitas teknologi. Kemudian dari situ juga meningkatkan kualitas SDM-nya. Jadi kita memiliki bentuk-bentuk kerjasama yang dilaksanakan di Kementerian Pertahanan dalam bentuk offset, offset. Itu yang kita manfaatkan untuk meningkatkan kapasitas teknologi dari SDM yang kita miliki, sehingga SDM industri itu nantinya juga secara perorangan atau secara individu memiliki kemampuan teknologi. Karena kalau kita lihat industri pertahanan ada dua teknologi. Teknologi produksi dan teknologi alat yang diproduksi. Ini sesuatu yang memang harus kita siapkan secara bersama-sama. Oke, disiapkan bersama-sama, berjalan paralel. Persiapan SDM dan juga teknologi, dan diharapkan ini juga mendukung kemajuan industri pertahanan di Indonesia yang semakin baik dan tentunya tercapai kemandirian itu sendiri. Terima kasih banyak untuk waktunya pada hari ini Pak Srianto, dan demikian dialog penting pada hari ini. Pemirsa, saya Edra Pramaskara mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam bela negara.